Oke, halo semua, kembali lagi saya Axel dan kali ini saya akan melakukan in-depth tour dari Nissan Leaf. Ya, jadi kalau sebelumnya sudah saya in-depth tour Nissan Leaf Sporty Edition yang ada di sebelah kanan saya ini dengan sejumlah penamaan aksesoris. Nah, kali ini saya akan in-depth tour yang versi standarnya. Jadi dengan harga sekitar 679 juta, kalian udah bisa bawa pulang mobil listrik ini yang ini penjualannya heboh, lumayan besar ya di Jepang ya, dan sekarang udah masuk di Indonesia. Nah, untuk lampu di sini dia ada lampu DRL. Jadi kalau dia nyalain lampu senja itu meredup. Di sini ada lampu besar yang sudah LED projector. Lampu jauhnya di sini. Untuk fog lamp dia memang masih halogen. Nah, di sini juga grillnya udah V-motion ya, kayak Nissan kekinian. Dan ini dia untuk kamera 360-nya tuh di bagian bawah sini. Nah, untuk pengecasan di sini ada dua jenis. Jadi yang pertama ini adalah yang fast chargingnya. Jadi kalau kalian ngecas di SPKLU, ini dia 0 sampai 80% katanya bisa 30 menit. Dan ini adalah yang charger yang biasa. Nah, ini buat ngecas di rumah. Itu dia kalau 0 sampai 100 itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam kalau pakai listrik yang 7000 atau 8000 watt ya. Dan untuk sekali ngecas mobil ini bisa jalan sampai dia 311 km. Nah, mesin karena dia mesinnya ini elektrik ya. Jadi kita buka dulu mesinnya. Nah, mesinnya ini dia mesin listrik. Untuk tenaganya adalah 148 horsepower dan torsinya ada 320 Nm. Dan ini dia CBU Jepang ya. Nah, ini dia CBU Jepang. Untuk ruang mesin sudah dicat dan ini ABS-nya ada di belakang sini. Tapi sudah ada peredam juga. Nah, untuk bannya, nah di sini dia pakai pelek yang two-tone polish kayak gini ya. Jadi beda dengan Nissan Leaf Sport Edition yang tadi peleknya udah naik 18 inci. Nah, kali ini dia bawaannya pakai ukuran 215 50 R17. Bannya ini dia Dunlop NASF EC300 dan ini dia penanda ya sebagai mobil listrik zero emission. Dan ini dia yang versi two-tone ya. Jadi kalau yang versi two-tone itu dia nambah 2,5 juta dari harga aslinya jadi 679 juta tadi. Untuk spion di sini dia warna hitam. Nah, cuma bedanya sama Sport Edition dia nggak dapet stiker warna merah. Nah, untuk door handle di sini dia chrome dengan akses marquee dan ini dia pilarnya dia warna hitam glossy. Nah, di bagian interior, nah ini untuk jok sama ya, dia tetap manual, ada reclining, head adjuster dan di sini dia ada slidingnya. Nah, untuk pedalnya di sini dua ya, karena ini mobil listrik, dia single gear. Dan untuk karpetnya, nah ini yang beda dengan yang Sport Edition. Jadi kalau yang Leaf standar itu karpetnya dia cuman bordiran benang-benang warna biru aja, dia nggak ada warna merahnya. Tapi karpet tetap besi. Ini Leaf. Ini tempat kosong. Ini kalau di Jepang biasanya jadi ETC. Ada tuas untuk membuka kap mesin. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Dan untuk yang dimasukkan ke Indonesia, Nissan Leaf ini udah fitur safety-nya agak dikurangin ya. Jadi nggak kayak Kicks. Jadi ini kosong, 3 di sini. Dia tinggal untuk, nah ini untuk ngatur waktu ngecas. Tombol untuk buka tempat ngecasnya dan ini untuk matiin suara artifisial. Dan ini dia dummy. Di sini juga ada tombol untuk dimmer dan ini untuk trip reset. Nah, untuk di sini dia bahannya nih cut plastik ya. Ini dia chrome handle-nya. Nah, yang standar dia nggak ada aksen warna merah. Jadi ini full piano black seperti ini. Untuk power window sama, ini kayak X-Trail atau Nissan lainnya. Di sini dia ada power door lock, window lock, electric mirror yang sudah dengan electric retract. Nah, ada door pocket, cup holder dan speaker. Nah, bedanya lagi sama yang standar itu dia masih piano black seperti ini ya. Jadi dia belum ada warna merahnya dan ini dia bukan, dan ini chrome. Ternyata chrome ya. Tadi saya kira dia nggak chrome. Untuk bahan dashboard standar ya, masih plastik. Nah, untuk speedometernya, nah ini dia yang Nissan Leaf itu dia setengah TFT, jadi setengahnya tuh analog. Jadi yang TFT itu di bagian sini, dan ini yang speedometer. Dan ini dia full color ya, jadi kita bisa ngatur speedometernya itu ada di bagian sini, termasuk juga untuk trip meter dan hal-hal lainnya, ataupun fitur safety-nya pun juga ada. Nah, ngomong-ngomong fitur safety yang ada ini cuma tinggal satu, jadi dia cuma ada pre-collision systemnya doang. Jadi untuk mencegah kalau mobil ini mau potensi nabrak, cuman itu doang. Blind spotnya dia udah nggak ada. Cruise controlnya juga dia belum adaptif. Ini dia bukan ProPilot, jadi standar cruise controlnya. Ada voice command dan untuk tombol ngangkat telepon. Di sebelah kiri dia ada tombol untuk MID, audio steering switch, stick track dan ini tombol back. Untuk setir dia udah flat bottom ya. Dan ini dia warna silver dan di sini dia ada benang-benang warna biru. Nah, ini kalau pengaturan setir sayangnya dia cuman tilt aja, belum teleskopik. Nah, untuk pengaturan lampu di sini dia untungnya sudah auto, dilengkapi dengan fog lamp depan. Untuk wiper di sini sudah ada intermittennya ya. Jadi sudah bisa intermittent diatur interval waktunya. Nah,
Jadi di sini dia warnanya hitam gloss ya, di bagian sini ada lampu hazard, dan ini dia chrome ya lapisannya. Untuk head unit dia sama, dia pakai ukuran 8 inci yang versi Indonesia, jadi nggak sama kayak spek Jepang. Tapi head unit lengkap, dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, dia juga ada ini menu kamera untuk mengakses kamera 360-nya. Ini ada untuk scroll dan ini untuk volumenya. Nah, itu ada di bagian sini. Nah, untuk AC, karena dia tadi nggak nyatu sama head unit, jadi AC-nya itu dia single zone auto climate control. Jadi dia nggak kayak head unit. Ini untuk kipasnya dan ini untuk suhu ya. Nah, dilengkapi dengan front and rear defogger, dan juga ada mode AC. Ya, ini untuk mode arah semburan ya, ada heat. Nah, ini cuma nih nggak tahu apaan. Nah, di sini juga ada untuk passenger seat belt. Jadi bisa di passenger airbag ya. Jadi dia bisa dinyala matikan. Nah, di sini dia juga ada power outlet. Ada heater seat kiri kanan ya, ini bisa diatur panas dingin, dan ada USB dan aux. Di sini juga ada tombol untuk nyalain mobilnya. Dia bukan start stop engine ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini plastik ya. Nah, yang Nissan Leaf yang standar itu dia nggak ada merah-merahnya di bagian sini. Jadi ini full black. Transmisi dia model single gear. Jadi di sini ada caranya ya. Jadi kalau kita mau mundur ya kita tinggal pencet ke atas. Kalau netral geser. Kalau drive kita tinggal ke bawah, termasuk mode brake-nya. Dan kalau ini kita tinggal pencet P, park. Nah, dia juga punya mode e-pedal. Jadi ini kalau kita mau nyetir santai, jadi kita cuman nginjek gasnya aja. Nanti remnya itu akan dilakukan secara gradual dari mobilnya, dan ada mode eco. Nah, untuk electric park brake sayangnya di sini dia masih electric park brake aja ya, belum dengan auto hold ya. Ada cup holder 2 buah. Nah, untuk lacinya di sini dia sama kayak yang versi Sport Edition, jadi kulit, tapi di sini stitchingnya pakai warna biru. Untuk lacinya, nah ini dia, nah ini luas ya lacinya. Nah, untuk joknya, nah ini yang agak berbeda. Untuk joknya itu dia kulit ya, di sini sweat bahannya, di sini sweat dengan stitching warna biru seperti ini. Dan ini tetap perforated ya leathernya. Seatbeltnya sudah dengan head adjuster, airbagnya juga sampai pilar. Hand gripnya tuh model retract. Sun visor di sisi penumpang dilengkapi dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Nah, untuk lampu di sini dia ada 3. Nah, ini dia halogen. Spion tengah masih day and night view biasa. Sun visor di sisi driver ada ticket holder, vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Dashboard tadi plastik ya. Nah, di atas itu juga ada tweeter dan itu kaca pilar A-nya ya. Nah, ini dia bahan teksturnya ini keren ya. Walaupun ini plastik sebenarnya, tapi ini keren. Nah, untuk lacinya dia sudah soft opening. Dan lacinya ini terhitung luas ya. Tuh, lacinya luas juga kalau kata saya. Biasanya Nissan itu memang lacinya memang luas-luas kalau kata saya. Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Sekarang kita masuk ke baris kedua buat ngelihat bagaimana baris kedua itu bentuknya. Nah, untuk door handle masih chrome ya. Nah, di baris kedua ini dia di sini itu dia plastik. Di sini itu plastik juga. Di sini handle-nya ada chrome. Untuk di sini dia soft touch ya. Soft touch, dan ini stitchingnya tetap warna biru ya di bagian sini. Ada cup holder, speaker, dan di sini dia tetap piano black ya. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, duduk di baris kedua dari Nissan Leaf itu kalau posisi tinggi yang saya 164 ya memang masih terhitung lega ya. Ini masih lega. Cuma memang untuk ruang sepatu memang agak masuk, jadi dia agak sempit. Nah, karena ini mobil listrik jadi memang agak tinggi ya. Jadi kaki saya pun juga agak naik sedikit karena baterai itu posisinya juga di bawah kita soalnya. Nah, di sini dia ada belum ada apa-apa ya, malah belum ada power outlet, USB juga belum ada, jadi kosong. Dan ini adalah layout dashboard dari Nissan Leaf yang ini versi standar ya. Jadi ini bukan yang Sport Edition. Jadi itu semuanya dia piano black ya. Mostly itu dia mainnya piano black dengan stitching warna biru seperti ini. Nah, ada secret pocket di driver dan di bagian penumpang depan. Nah, untuk hand grip tetap model retract, dan di sini juga airbagnya dia sampai pilar ya. Seatbeltnya ini rapi tertutup cover. Nah, untuk joknya di sini dia tiga-tiganya headrestnya udah adjustable semua. Seatbeltnya 3 titik juga, dan ada isofix di bagian sini ya. Nah, di sini isofixnya. Dan ini dia memang belum bisa diatur recline. Ini juga nggak ada armrest di sini. Tapi pelipatan dia sudah 40-60. Nah, sekarang kita akan coba lipat ya. Nah, kalau dilipat dia ini yang 40, yang sisi sana itu 60. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya lampu-lampunya ya. Kita nyalain dulu lampu-lampunya.
Untuk rem belakang tetap cakram ya di sini. Nah, ini desain stop lampnya itu memang mirip sama Nissan Verily DZ34. Jadi sini tuh LED, lampu sennya halogen, lampu mundurnya dia masih halogen. Untuk spoiler dia terintegrasi di sini dilengkapi dengan high mount stop lamp. Antena sayangnya masih model short pole, dia belum shark fin. Ada rear defogger dan wiper belakang. Dan untuk kaca film bawaan dia sudah pakai Vicul. Di sini juga ada emblem zero emissionnya. Dan ini dia juga ada reflektor. Nah, ini yang membedakan antara versi Sport Edition dengan yang standar. Jadi yang standar tuh nggak ada stiker merahnya di sini. Tapi stiker birunya, ini yang dicat warna biru, itu tetap ada sebagai bawaan. Ban serepnya tetap ada di bagian bawah. Nah, di sini dia ada emblem lift ya. Nah, untuk bagasi dia model elektris. Nah, lampunya masih halogen ya, tapi tetap dengan kamera mundur. Nah, di sini ada separatornya. Kemudian di sini ada lampu bagasi. Nah, ini dia ada cargo net. Jadi kalau tadi di sini kan dipasang subwoofer, nah ini jadi dia cargo net aja. Nah, di sini udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Tapi memang untuk pelipatan memang dia nggak bisa rata lantai ya. Nah, ini kita tes aja. Kita lepasin dulu si separatornya. Nah, ini kita angkat joknya satu sisi. Nah, memang dia masih nggak bisa rata lantai ya, jadi memang ada hamnya yang lumayan tinggi karena tuh baterainya ada di bagian bawah. Nah, ini ada desain keseluruhan dari bagian belakangnya itu Nissan Leaf. Nah, setiap pembelian Nissan Leaf itu kita juga dapat AC charger ya, nanti akan saya tunjukkan di depan. Nah, untuk dashboard di sisi penumpang depan tuh seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi bentuk AC chargernya tuh dia kayak gini. Nah, jadi setiap pembelian Nissan Leaf kita tuh dapat home charger yang model seperti ini, itu sudah termasuk pasangnya di rumah. Oke, jadi sekian dulu untuk in-depth tour dari all new Nissan Leaf. Terima kasih sudah menonton.